Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakia Daroja. Kali ini saya akan membahas tema tentang fokus ya. The power of focus. Mungkin ini bukan hal yang baru ya buat teman-teman semuanya. Saya hanya pengen mengingatkan kembali. Siapa tahu di antara teman-teman ada yang sedang kehilangan fokus gitu. Kalau teman-teman memang sedang fokus dan paham betul kekuatan di balik sebuah fokus, ya itu tentu sudah sangat baik gitu ya. Terkadang orang itu energi dirinya tidak memberikan sebuah kekuatan itu karena energinya terpencar-pencar. Nah, ketika energinya fokus, dia baru akan menghasilkan sesuatu. Kita bisa belajar dari lensa surya kanta. Itu ketika cahaya matahari hanya kalau tidak pakai kaca pembesar itu ya, dia hanya terasa di panasannya aja. Misalnya kita berjemur gitu ya, terasa panasnya saja. Tetapi ketika kita membawa kertas dan kita mau menaruh sebuah kaca pembesar di bawah terik sinar matahari, maka lama-lama kertas ini bisa terbakar. Nah, ini ketika kita bisa memfokuskan cahaya matahari yang panas tadi ke dalam kaca surya kanta ini, dia bisa memberikan kekuatan yang dahsyat sampai kertasnya terbakar. Inilah contohnya sebuah fokus gitu ya. Dia akan memberikan kekuatan energi yang luar biasa. Atau misalnya sebuah pensil ketika dia tidak diraut gitu ya, dia masih datar gitu, dia tidak bisa berfungsi untuk menulis gitu. Tetapi ketika dia sudah difokuskan, diruncingkan gitu ya, dia akan bisa untuk menggambar, menulis dan sebagainya. Inilah kekuatan sebuah fokus. Nah, kadang kita tidak bisa mengumpulkan energi kita dan tidak bisa memberikan kekuatan ya yang berwujud kepada sebuah keberhasilan lah atau mungkin uang barangkali ya karena kita tidak memiliki fokus sehingga energi kita tidak terfokuskan dan tidak menghasilkan apa-apa. Nah, di zaman sekarang ini kan kita terlalu banyak mendapatkan informasi gitu ya. Kita tuh dibanjiri banyak sekali informasi yang bisa jadi itu mendistrak fokus kita ya. Mungkin kita punya target apa, kita pengen melakukan apa ya, kita pengen menghasilkan apa begitu, tapi karena kita terdistrak oleh informasi yang begitu banyak yang kita serap setiap hari gitu ya, baik melalui media sosial ya, internet ataupun informasi-informasi dari berita di televisi dan sebagainya, itu akan mendistrak fokus kita. Dan kita tahu ketika kita tidak lagi fokus, maka apa yang sudah kita rencanakan, apa yang kita inginkan gitu ya, apa yang kita harapkan menjadi hasil, itu akan jauh dari yang sesuai prediksi kita gitu. Nah, terkadang di zaman ini yang paling membuyarkan fokus ini justru sosial media ya. Saya mengalami sendiri ya ketika saya asik gitu ya di sosial media, itu jadinya tidak ada fokus untuk menghasilkan sesuatu di luar saya membuat status gitu. Nah, disinilah mungkin sosial media itu ada efek baik ya, seperti yang sudah saya buat videonya tentang bahwa sosial media itu bisa menguatkan mental kita, tetapi di sisi lain juga memiliki efek buruk ketika kita tidak bisa mengelola manajemen sosial media ya. Dia bisa membuyarkan fokus kita sehingga kita keasikan bermain sosial media. Maka dari itu kita perlu mengingatkan diri kita sendiri kembali gitu ya, untuk kembali kepada fokus kita. Kita tuh tujuannya apa sih ya dalam waktu dekat ini ataupun mungkin dalam waktu yang lebih panjang gitu ya. Kita ingin menghasilkan apa sih ya, kita ingin memberikan apa sih gitu untuk kehidupan ini atau untuk orang-orang terkasih kita gitu. Nah, ini yang perlu kita kuatkan lagi agar yang selama ini mungkin kita masih tidak jelas gitu ya, fokusnya kemana nggak jelas, akhirnya tidak menghasilkan apa-apa gitu. Nah, disinilah kita perlu mengingatkan kembali tentang fokus diri kita sekarang ini apa gitu ya. Nah, ketika kita ingin menghasilkan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu, ketika kita tidak fokus, kita pun tidak akan menerima
input-input dari luar yang mungkin akan mendukung apa yang kita inginkan atau apa yang kita ingin lakukan gitu. Karena kita tidak fokus ke situ. Jadi yang selama ini mungkin hadir di sekitar kita, kita tidak ada perhatian di situ, akhirnya kita tidak mengambil kesempatan itu. Nah, disinilah pentingnya fokus ya. Ketika kita fokus pada satu hal, maka hal-hal yang mendukung untuk hal itu terwujud, itu akan menjadi mungkin dan akan menjadi mudah untuk kita dapatkan. Ya. Nah, biasanya kalau kita sudah fokus, itu hal-hal yang misalnya ada tawaran dari teman, ada orang tiba-tiba beli, ada orang tiba-tiba mengundang gitu ya, ada orang tiba-tiba memberikan support atau dana dan sebagainya, itu orang tuh segala sesuatu itu kadang tuh hadir ketika kita sudah fokus di hal yang kita ingin itu terwujud gitu. Contohnya saya fokus untuk setiap minggu membuat 4 artikel dan membuat 2 video. Nah, sebelumnya saya ketika belum mentargetkan ini, saya tidak ada ide apa-apa. Saya juga bingung mau menulis apa, mau membuat video tentang apa, itu bingung gitu karena nggak ada ide. Tetapi ketika saya fokus, saya niatkan dengan sungguh-sungguh gitu, justru ide-ide itu banyak bermunculan, mengalir. Oh, ini bisa dijadikan video nih, ini bisa dijadikan artikel ini, dan itu selalu muncul gitu. Dan setiap kali ada ide muncul, saya selalu tuliskan ya, sehingga ketika minggu depan misalnya saya mau membuat video apa, saya sudah punya daftarnya. Oh, saya bisa menuliskan tentang ini, saya bisa membuat video tentang ini, dan lain sebagainya. Jadi sebelum saya fokus untuk membuat video atau menulis gitu, saya tidak ada kepikiran ide apa-apa. Tetapi ketika saya sudah fokus di situ, ternyata ide-ide itu mengalir dan ada terus gitu. Saya juga heran, jadi mengerti kenapa suami saya sampai sekarang sudah 500 video gitu ya. Kalau dulu saya mikirnya kok ada aja ya idenya gitu, karena saya belum mengalami gitu. Tetapi ketika saya sudah melakukan sendiri, oh ternyata begini prosesnya gitu ya. Ketika kita fokus di situ, unsur-unsur atau hal-hal yang mendukung agar kita terwujud target kita itu akan hadir gitu. Jadi banyak teman-teman yang bingung, wah saya nggak tahu bisa ngapain gitu ya, saya nggak tahu harus berbuat apa, saya nggak tahu harus bagaimana gitu. Biasanya ada yang curhat seperti itu. Itu karena dia sebenarnya belum fokus mau ngapain gitu. Ketika dia sudah fokus misalnya mau jualan baju, atau mau membuka catering, atau mau jualan apa misalnya gitu ya, itu sebenarnya kalau dia sudah fokus di situ, pasti segala sumber daya itu akan datang untuk mewujudkan apa yang dia harapkan. Nah, terkadang kita tuh lupa bahwa kita sendiri yang menghambat agar keinginan kita itu tercapai. Karena kita sendiri tidak tahu mau ingin apa, mau melakukan apa ya, kita tidak tahu. Jadi kita tidak, diri kita tuh nggak tahu mau fokus kemana. Akhirnya semesta pun bingung dia mau mendukung apa untuk kita gitu. Tapi ketika kita sudah fokus mau melakukan X gitu ya, atau melakukan Z gitu, alam semesta ini akan mendukung atau mensupport kita dengan berbagai hal yang kita butuhkan di situ gitu. Ada seorang kawan yang dekat dengan kita dan dia fokus untuk bisnis gitu ya. Segala sesuatu yang selama ini terasa sulit gitu, kayaknya kok tidak mungkin ya bisnis saya bisa berada di berbagai daerah gitu misalnya gitu. Ternyata ketika dia fokus di situ dan dia tidak terdistrak dengan hal-hal lain gitu, ternyata bisnisnya sangat lancar dan segala sumber daya yang selama ini tidak dirasa mustahil gitu, ternyata terwujud gitu, mewujudkan apa yang dia lakukan dan hasilnya pun sangat memuaskan. Jadi fokus ini seperti mengaktifkan servo mekanisme di dalam diri kita sehingga dia mengundang hal-hal yang menurut kita butuhkan gitu ya, dan itu akan mewujudkan hasil yang seperti kita inginkan. Berarti kenapa selama ini barangkali servo mekanisme di dalam diri kita tidak terwujud gitu ya, tidak memberikan support yang nyata gitu ya. Ya barangkali karena kita tidak fokus, kita tidak menentukan pilihan kita mau berbuat apa dan menghasilkan apa. Kita tidak ada fokus di situ. Akhirnya servo mekanisme kita pun nggak jalan. Tapi ketika kita fokus, servo mekanisme kita berjalan, seolah-olah alam semesta mendukung dan mensupport fokus kita itu, sehingga target-target kita pun terlampaui.
Kalau dalam istilah fisika ada yang namanya mestakung gitu ya, alam semesta mendukung. Nah, kalau dalam istilah agama, Tuhan juga akan menuruti prasangka hambanya gitu ya. Tuhan akan mengabulkan doa hambanya. Ketika kita fokus, berarti kan meskipun tidak terlontar secara lisan, sebenarnya kita sedang berdoa ya. Berdoa dengan action yang nyata. Nah, justru doa yang nyata itu adalah action gitu ya. Kita melakukan, berbuat itu sebuah doa yang nyata gitu. Misalnya kita ingin makan, tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu. Kita tidak memasak atau kita tidak melakukan membeli makanan gitu, ya kita tidak akan makan gitu. Kalau kita hanya berdoa saja gitu ya. Tetapi ketika kita do something untuk menghadirkan makanan itu di depan kita, ya kita akhirnya akan bisa makan. Nah, begitulah yang sesungguhnya doa itu, yaitu action kita. Nah, fokus adalah kita menjadikan action kita itu nyata. Kemana tujuannya, disitulah semesta akan mendukung kita, demikian juga Tuhan akan mendukung kita. Nah, ketika kita fokus, berarti kan kita siap ya, kita siap dengan segala apapun yang akan hadir ya, yang di luar prediksi kita. Nah, disitulah kadang kesempatan-kesempatan itu kita lihat gitu, yang selama ini tidak terlihat menjadi terlihat di depan kita, atau mungkin ada yang tiba-tiba datang gitu. Nah, antara kesempatan yang muncul ini dengan kesiapan diri kita, disitulah yang disebut namanya momentum. Nah, dari momentum ini yang kecil-kecil itu ya, itu akan menjadi momentum yang besar, yang itu barangkali adalah sesuatu yang selama ini Anda harapkan terwujud. Jadi kita tidak bisa mengharapkan sesuatu itu ujuk-ujuk besar, tetapi momentum-momentum yang kita kumpulkan ya, yang dari kecil-kecil itu ya, keberhasilan-keberhasilan kecil, justru itu yang akan mewujud menjadi keberhasilan yang besar. Kuncinya hanya ada pada di fokus kita konsisten dan fokus di situ, maka insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan akan menjadi kenyataan gitu. Kalau dalam pepatah Islam gitu ya, ada yang namanya manjada wajada ya. Siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti berhasil. Nah, di sini intinya adalah fokus ya. Dengan fokus berarti kita sungguh-sungguh di situ. Tapi ketika kita tidak memiliki fokus, maka ya kita harus menerima bahwa kita memang tidak ada peningkatan apapun di bidang apapun gitu ya. Nah, mungkin itu yang ingin saya sharingkan, yaitu kekuatan sebuah fokus yang itu bisa menjadi momentum kita untuk menghasilkan atau memberikan sesuatu yang cukup bermakna ya di dalam hidup kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.